pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News. Ya, makin seru ya, baik. Saya cuma mengingatkan saja bahwa Matius 28 ayat 19 dan 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita sepakat semua, orang Kristen, bahwa seseorang Kristen harus dibaptis. Dan ketika dia dibaptis, maka Tuhan Yesus akan menyertai dia bersama Roh Kudusnya, Parakletos itu. Nah, kemudian saya mau mengutip dari patriatistik yang dikatakan seperti ini, bahwa baptisan itu akan menguduskan orang dan orang tersebut akan memahami ayat-ayat Alkitab dengan benar. Ya, mohon maaf, tadi saya ada dengar ada yang belum dibaptis. Saya nggak tahu siapa tadi. Mungkin ada salah dengar ya. Mohon maaf kalau saya ada salah dengar. Artinya jika dia belum dibaptis, berarti Roh Kudus belum ada padanya. Dan apa yang disampaikan berarti bukan dari Roh Kudus. Saya sepakat tadi host bahwa kita berdiskusi di sini. Kita sama-sama dinaungi oleh Roh Kudus. Nah, saya melihat ya di sini patristik ya. Di sini dikatakan baptisan sangat penting untuk keselamatan. Berbahagialah, ini tertulian, baptism necessary for salvation in the church and sacrament. Artinya baptisan di sini adalah sangat penting untuk kita memahami ya karya salib Allah. Karya salib yang sudah direncanakan Allah. Kalau dia belum dibaptis, artinya dia belum paham tentang ayat Alkitab. Jadi seharusnya jangan berbicara tentang Alkitab. Tadi saya dengar ada, ya mungkin saya salah dengar ya, mohon maaf ya. Saya dengar ada yang belum dibaptis, tapi saya tidak tahu siapa ya. Iya, ya ini yang perlu diketahui ya. Saya itu SMA sudah dibaptis, tapi di Protestan. Nah, karena saya tahu itu nggak apostolik, makanya saya mau baptis di Ortodoks gitu. Karena harus ada suksesi para rasulnya, bukan nanti ajarannya didirikan oleh Jean Calvin. Itu nggak sah itu kalau seperti itu. Makanya harus ke gereja yang apostolik, ya. Gitu. Nah, terus kalau begitu tadi Babe merasa benar ya. Padahal tadi penipuan loh. Di dalam tulisannya Agustinus tadi tidak ada di situ bilang rencana penyaliban. Aku on cam nunjukin muka ya. Gak ada di situ dibilang rencana penyaliban. Di situ bicara tentang rencana keselamatan. Dari awal saya mengatakan bahwa yang dirancangkan oleh Allah itu adalah rancangan keselamatan, bukanlah rencana penyaliban. Itu ada pada pra pengetahuan Allah yang akan diinisiasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab oleh iblis, dan Anda ngaku-ngaku diurapi Tuhan tetapi Anda menipu ya. Saya udah catat itu. Tunjukkan boy, kasih dia perbesar, suruh tunjukkan di dalam tulisan Agustinus tadi ada di situ dikatakan rencana Allah itu rencana penyaliban. Mana? Anda pelintir-pelintir, Anda tambah-tambahi setelah itu. Anda bilang saya berdasarkan Bapak Gereja, mana di situ disebut rencana penyaliban? Tunjukkan. Saya punya data-data Agustinus ya. Dan saya tahu tentang pemahaman pra pengetahuan Allah seperti apa, dan berbicara tentang manusia jatuh dalam dosa bagaimana, bicara tentang rencana keselamatan seperti apa. Jangan Anda tambah-tambahi di situ ada rencana penyaliban. Tidak ada tulisan itu. Ya, dari tadi saya sudah perhatikan. Jadi Anda mau berdusta. Terus di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 22 sampai 23, apakah di situ berbicara tentang rencana penyaliban? Kita lihat ya. Kisah Para Rasul 26 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Nih, saya tunjukkan.
Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu, ini tadi di dalam teksnya yang Anda tunjukkan yang Aquinas Agustinus itu ya, ada ayat ini. Tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Ya, ini prapengetahuan Allah dan nubuatan kepada para nabi, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa. Oke? Nggak ada di sini bicara tentang rencana penyaliban, tetapi Kristus yang akan dibuat sengsara oleh orang-orang itu. Dan karena yang membuat sengsara itu siapa? Kita tunjukkan. Jadi jangan bilang ini sesuai dengan Alkitab, nggak ditambah-tambahi. Oh, ditambah-tambahi kok. Nih lihat, Matius 26 ayat 4 nih. Dan mereka merundingkan suatu rencana. Untuk apa? Untuk menangkap Kristus dan dengan tipu muslik dan untuk membunuh dia. Rencana pembunuhan, penyaliban, itu rencana siapa? Anda bilang rencana Allah. Mana tunjukkan di dalam tulisannya Agustinus. Dor, ketahuan mau menipu, mau framing orang belum dibaptis, padahal saya udah dibaptis tapi Protestan. Makanya menurut saya harus dibaptis yang apostolik gitu. Terus juga di sini juga Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas. Apakah ini rencana Allah? Ayo. Ini kan di sini dikatakan iblis. Iblis punya rencana. Makanya dari tadi kalau teman-teman perhatikan, hati-hati ya dengan semua orang yang ngaku-ngaku nih, saya sesuai dengan apa yang tertulis, padahal dia sendiri yang melanggar apa yang tertulis di situ. Dan kemudian mau fitnah orang, luar biasa. Cara kerja setan itu luar biasa, kawan-kawan. Dan ini kalau nanti dibaca juga di dalam buku ini, saya pastikan baptisan Anda itu tidak sah, karena nggak apostolik. Ya, jadi baptisan yang dilakukan oleh para generasi itu nggak sah. Ini berdasarkan ajaran gereja yang Katolik loh. Ini ortodoks, ini gereja Katolik ortodoks itu. Karena ini sifat gereja. Gitu. Oke? Ya. Baik. Terima kasih, saudara. Hold on. Kita di publik kiamat, hold on. Baik. Terima kasih dan kita lanjutkan ya. Baik, terima kasih, kita lanjutkan teman-teman. Dan terima kasih untuk 1.200-an orang yang masih ada di rumah. Thank you so much. Ya, baik, terima kasih. Ya, maaf Kiamat, saya tidak bermaksud seperti itu. Tetapi tadi saya mendengar, makanya saya katakan apa saya tidak salah. Nah, tapi kemudian Kiamat memframing. Ya, jadi saya katakan tadi Kiamat mengatakan baptisan Protestan tidak sah. Artinya saya tidak sah baptisan saya. Dan baptisan semua orang Protestan di dunia ini menurut Kiamat yang baik tidak sah. Catat. Harap dicatat. Dan Kiamat juga secara langsung mengatakan bahwa saat ini posisinya Kiamat tidak sah karena mengatakan dia sudah dibaptis SMA tetapi dianggap sebagai tidak sah baptisan itu dan harus dibaptis kembali. Itu pilihan Anda. Saya tidak akan masuk ke situ ya. Tapi terima kasih sudah mengatakan bahwa baptisan Protestan tidak sah. Jadi orang Protestan di seluruh dunia tidak sah. Jadi saran saya baptis kembali ya orang-orang Protestan di seluruh dunia. Paniklah, Mas Afgan.